Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ursila ila kafatil khalqi wa usriya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija ila sidratil muntaha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Dumateng para hadirin hadirat jamaah penasaruddin ingkang kawula hormati. Walaupun rutin tapi dalam masa pandemi niki biar urip pet mati neh, biar urip pet mati maneh. Mugi-mugi pandemi atau COVID-19 atau corona ini segera minggat saking negeri kita Indonesia sehingga kegiatan masyarakat tidak terganggu lagi. Perjalanan ekonomi di Indonesia juga tidak ada hambatan. Masyarakat kita dalam kesehatan juga tidak ada gangguan, sehingga bisa melaksanakan segala perintah Allah dengan secara optimal, selalu mendapatkan ridho dan inayah hidayah dari Allah Ta'ala, akhirnya dimasukkan dalam surga pun Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, biasa rutinane ngaos budaya. Kalau mau dawuh panitia sedikit kongkon matur masalah urusan Isra Mi'raj. Pentune kon matur sedikit yo. Mengko karo maringi bijaya ya semertangkung wis ngaji Isra Mi'raj mboten mawon. Ngaji Isra Mi'raj, hikmah Isra Mi'raj kalau kita kaji tidak ada habisnya. Tapi yang jelas dalam ayat tadi diisyaratkan dengan kata subhanalladzi asra, yang menjalankan. Dawuh subhanallah yang berlaku di kalangan Arab digunakan untuk mulai hal-hal yang sangat agung, hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat ajib yang tidak ada bandingannya atau sedikit bandingannya. Di barang sing ajib, indah, gak ada bandingannya, belum pernah diketahui, itu nama biasanya dimulai dengan subhanallah. Dan kita biasanya barang sing indah betul Kalau alhamdulillah digunakan untuk
mendapatkan kenikmatan. Mulane alhamdulillah niku lek bahasane wong kene bahasane wong Blitar terjemahane penerang. Kapan-kapan orang sengaja melakukan sesuatu kok dapat. Misalnya aku orang jaluk kok dikei yo, alhamdulillah alhamdulillah penerang padahal mestinya untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah, tapi dengan ini biasa pun kadang pelaku di bahasa penerang. Ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, ujian, disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu biasa ya. Lek sakit dengan mengucapkan atau wajib kayak bahasa kita ini atuh itu sakit. Nah ini ada istimal bahasa tersendiri. Mulane ketika ngelamar terus marmono diterima alhamdulillah. Lek ora diterima innalillah, biasa ngoten. Diterima alhamdulillah. Terus berlaku dari manten anyar malam pertama subhanallah. Lho, krana ngeliat barang yang indah, barang yang ajib. Berarti di dalam Isra Mi'raj ini merupakan barang yang ajib, barang yang indah yang belum pernah terjadi dan tidak bisa dinalar akal. Akal yang jono, akal yang biasa, akal tabiiyah. Kenapa? Karena di situ dikatakan Allah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya lailan, sebagian malam. Memang kalau kita berbicara Isra dulu memang hal yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa, namun sekarang sudah bisa diaktualisasikan, bisa dikontekstualisasikan, bisa dirasionalkan, bahkan sekarang bukan merupakan hal yang ajib. Kenapa? Kalau dulu dikatakan ajib, mergo perjalanan antara Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Wonten Palestina, Masjidil Aqsa itu masjid yang dibangun oleh Nabi Adam dan diperbaiki oleh Nabi Sulaiman. Mulane diarani Darussalam dan Sulaiman. Nek wong orang ngarani Yerusalem, Darus Sulaiman. Lane Sulaiman itu orang di Magelang mriku Sulaiman terus ana sapa niku dadi nabain azim wis harus niku. Lajeng Nabi Sulaiman sing memperbaiki perjalanan antarane Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa niku dilihat dengan speedometer hanya 1111 kilo. 1111 kilo itu kalau ditempuh dengan perjalanan kaki koyo dene numpak unta perjalanan sing sedengan itu memakan waktu 28 atau 29 hari, jadi 1 bulan. Karena perjalanan unta dengan yang santai dan istirahat perharinya itu hanya bisa menempuh 40 kilo 320 meter. Makanya di dalam kitab fikih perjalanan Masyafatul Qasri menurut Imam Syafi'i adalah 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 1 hari 1 malam atau perjalanan 2 hari. 2 marhalah itu kalau di kilo 80 kilo 640 meter. Kok bisa 80 kilo 640 meter sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Bar. 1 marhalah itu 8 farsah. Berarti 20 marhalah, berarti 2 marhalah 16
Satu farsah itu 3 mil. Satu berarti kalau 3 mil kali 16 48. Berarti 2 marhalah 48 mil. Kalau kita mil ora pati laku, tapi kalau di dalam perjalanan pesawat itu masih menggunakan mil. 1 mil itu sama dengan 4.000 langkah, 4.000 jangkah. 1 langkah sama dengan 3 kaki. 1 kaki sama dengan 14 cm. Berarti 1 langkah 42 cm. Kalau 42 cm kali 4.000, 1.680 meter. Berarti 1 mil 1.680 meter. Kalau dihitung langkah, kalau dihitung diro, 1 mil itu 3.500 diro. 1 diro 48 cm. 48 kali 350 diro, aku 3.500 diro. Kali 3.500 diro ya sama dengan 1.680 meter. Dari berbagai sisi, dari persegi akan ketemu sana. 1.680 meter itu 1 mil. Kalau 1 farsah itu 3 mil, berarti 1.680 mil kali 30 meter kali 3, 5.040. Berarti 5 kilo 60 meter itu 1 farsah. Kalau 1 farsah segitu kali 8, berarti 40 kilo 40 kilo 320 meter. Kalau 2 marhalah 2 hari berarti 80 kilo 640 meter. Jadi secara gampangan kayak kasar-kasaran rata-rata per hari 40 kilo. 40 kilo kalau 10 hari 400. Ya muncul ini kawau ditimang ya, kalau menghitung terserah. Kalau 1 bulan 30 hari berarti 1.200. Kalau 1.110, nah 1.110 kilo, nah berarti sama dengan 28 hari. Nah, berarti 28 hari ini 1 bulan. Nah, orang-orang Arab bisa menempuh perjalanan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam perjalanan 1 bulan atau 28 hari. Kok Nabi Muhammad mengaku hanya lailan, sebagian malam. Hal ini merupakan hal yang tidak masuk akal waktu dulu. Tapi kalau sekarang ini sudah tidak menjadi hal yang luar biasa. Karena ada kapal jet niku yang 1 jamnya niku 8.000 kilo. Nah, 1 jam 8.000 kilo kan berarti 1 jam niku dibagi berapa? 1 jam ke 8.000 kilo, 8 itu memang 1.000 gampangnya dibagi 8. Bagi 8 ke 8 menit wis teko. Berarti sangat rasional tadi. Tidak usah kapal jet, kapal ojekan, kapal charteran seperti Arabia Airlines, terus Garuda Airlines, itu per jamnya hanya 950 kilo, 50 mil. Kalau 950, sekarang 950 kilo, ini berarti hanya 1 jam lebih sedikit antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya sudah bukan merupakan hal yang luar biasa lagi kalau disampaikan pada zaman sekarang. Memang hal-hal yang zaman dulu dianggap hal yang luar biasa yang tidak masuk akal. Sehingga kalau yang zaman dulu mengatakan, orang yang mengatakan dianggap gila.
Sekarang hal yang dulu dianggap gila sekarang itu sudah dianggap biasa, sudah wajar. Nah ini saat ini diarani zaman gila itu betul itu bisa biar sing dianggap gila wis wajar kabeh. Padahal kalau zaman dulu kok ada orang jalan-jalan, iya nanti saya kira gendeng. Sekarang enggak, sudah biasa. Kalau dulu panjenengan diomongi sesuk niki enek wong ngaji Quran di Jakarta iso dirungokno kok ngembul, kok unggahan. Mesti akan mengatakan jane bathukmu anget kok adem kok. Wong mosok maca Quran di Jakarta iso dirungokno kok ngembul. Tapi sekarang sudah tidak mustahil, betul bisa didengarkan. Bahkan kita berbicara pelan-pelan bisa dengar dari Amerika. Masya Allah. Nah, saat ini bahkan tidak hanya itu saja, kalau video call langsung wongi ketok, bisa jagongan ketok walaupun dari sini Amerika. Hanya sekejap kan. Padahal kalau dikatakan Melayu ini sak banter-banteri piro. Enggak sampai ada kita bicara plek ya langsung dijawab. Lek Melayu rono niki lho, apa ada semborone Melayu dhisik. Lek suarane Melayu dhisik lah yo. Sik nunggu beberapa menit kan. Enggak, langsung Masya Allah. Kenapa? Ini karena makhluk atau bumi yang ada di sini, makhluk yang ada di sini, alam yang ada di sini menyampaikan pesan langsung diterima oleh alam yang di sana. Langsung diterima. Makanya kita berbuat apapun di dunia ini, sekecil apapun bisa terekam oleh alam ini, bisa diketahui oleh alam itu, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Gak enek sing ketinggalan. Masya Allah. Nih. Oleh karenanya para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, dalem boten berbicara soal kemujizannya niki pun secara pun rasional punan. Tapi yang terpenting hikmah di balik Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan pada tahun ke-11 Hijrah. Hal itu dikarenakan pada tahun 10 Hijrah keadaan perjuangan umat Islam pada waktu ini carut marut, tidak ada perkembangan, dan orang-orang Quraisy di dalam menyakiti Rasulullah semakin menjadi-jadi. Kenapa? Rasulullah di dalam perjuangan menegakkan Islam, di dalam urusan transportasi, di dalam urusan logistik, dalam urusan dalam urusan biaya niku ditanggung oleh Dewi Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri saudagar kaya, seorang istri dan dia saudagar kaya. Dan yang menghalau dari gangguan orang kafir, ancaman orang kafir Quraisy terhadap nyawa Nabi Muhammad adalah pamannya yang nama Abu Thalib. Dan ternyata pada tahun 10 Hijriah Abu Thalib wafat. Sakitnya Kanjeng Nabi bagaimana? Orang yang melindungi Rasulullah, menjaga nyawa Rasulullah, mencegah atau menghalang-halangi orang kafir Quraisy untuk mengganggu Rasulullah, di situ wafat. Sehingga orang-orang kafir di dalam menyakiti Rasulullah, mengganggu perjuangan Rasulullah, mengancam nyawa Rasulullah sudah bebas, tidak ada hambatan. Setelah wafatnya Abu Thalib 1 bulan pas disusul wafatnya istri dia yang tercinta, yang membiayai segala perjuangan Rasulullah, yaitu Dewi Khadijah radhiyallahu anha. Lengkaplah duka cita yang dialami oleh Rasulullah
cara gampangan sing jaga keamanan. Nah, sing jaga keamanan ini tidak ada, biaya yang membiayai pun juga tidak ada. Wah, semakin sulit perjuangan Rasulullah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy selalu menyakiti kepada Rasulullah, sehingga mengakibatkan Rasulullah melarikan diri dari Mekah bersama putra angkatnya, yaitu yang bernama Zaid bin Harisah. Yang ketiga yang didhawuhna kali Gusti Allah, falamma qadha Zaidun bataron zawwajnaka kai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Kalau qadha Zaidun bataron Zaid bin Harisah yang dulu oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy disebut dengan Zaid bin Muhammad, yang kemudian ketika disebut dengan Zaid bin Muhammad, Allah membatalkan tentang pungutan putra. Artinya putra yang dipungut tidak bisa menjadi putranya, ibu yang telah dilihat tidak bisa menjadi istri yang didiah tidak bisa menjadi ibunya, tetap menjadi orang lain. Karenanya didhawuhna kalau Gusti Allah la ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak pernah menjadikan laki-laki mempunyai dua hati. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Allah tidak pernah menjadikan anak yang kau anggap anak sebagai anak. Tidak pernah menjadikan orang yang kau jadikan anak sebagai anak. Wala ummahatukum wala ma ja'ala adiyaakum abnaakum wala nisaakum allati wa nisaakum ummahatakum. Ibu bojo sing kok dihar kok serupakno iku juga enggak jadi ibu, tetap bojo. Tapi ud'uhum li abaihim, dalikum qaulukum bi abaikum. Iku omongane wong kafir. Dalikum qaulukum bi abaihim iku pengucape wong kafir. Tapi ud'uhum li abaihim, langsung nasabno nang bapak dhewe. Mulane di dalam hukum Islam intisab ila ghairi abihi iku minal kabair. Kita menasabkan diri kepada selain orang tuanya itu dosa besar, gak oleh. Ud'uhum li abaihim, langsung sanadkan, nasabkan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya enggak ada, fa illam ta'lamu aba'akum wa ikhlanukum fid din aw mawalikum. Untuk menghilangkan jejak bahwa Zaid bin Harisah ini tidak bisa dianggap sebagai anak, maka ketika Zaid bin Harisah oleh Rasulullah dikawinkan dengan sepupunya yaitu Zainab, setelahnya dikawinkan dengan sepupunya Nabi Muhammad, lalu karena nggak imbang, karena Zaid bin Harisah itu asalnya budak, nggak kufu, budak oleh Ning, oleh Syarifah itu nggak kufu itu nggak level. Akhirnya nggak bisa berjalan lama. Nah ini wong rabi niku sekalipun toh seneng podo seneng itir podo irenisir podo seneng niku lek gak imbang, gak level, bebane abot. Nah sakniki wong gak duwe rabi ana wong kawadok wong sugih sing biasa dingoni sebab dicukupi. Sing kene ora enek modali, ora modal madil. Ora enek biayane, ora biaya. Toh sing wedok nrimo, mengko dulur-dulure niku ya ngomong ngene. Iya, sakno kae yo iki iso tuku mobil sing kae sing pangamono wae. Bojone nrimo dulure sing ora. Ya masih gak muni ngono ya terus cerewete iki lho, iki akhire menjadi beban. Mulane rabi niku ya golek sing ufuk ngoten mawon untuk syarat bahagia, gak ngoten gak bahagia. Ini biasa, ngoten biasa.
Setelahnya aku dipisah dengan Zaid, akhirnya bojone Zaid dirabiakan kali Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya bueker jarene Muhammad rabi bojone anake ngoten lho. Nah, ini falamma qadha Zaidun wataron sakwise Zaid nekani hajate zawajnaka ta'rabekno bojone Zaid nang awak Muhammad. Jika yakuna alal mu'minina haraj, biar tidak sulit menjadi orang kepada orang mukmin, sehingga orang yang tidak menjadi anak bisa didadekno anak, tetap duduk anakmu, masih mantumu itu, tapi halal bagimu krono duduk mantu asli. Jadi lek ngeten iki wong tuwa, mara tuwa angkat niki oleh rabi mantane anak angkat, betul nggak? Ini kan Nabi itu rabi kalih mantane anak angkat. Setelah rame terus Allah dawuh, ini kemang majalah pirajil minggal fene dijawi kalih wa ma Muhammadun apa ahadin bil rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kanjeng Nabi niku Muhammad itu tidak bisa menjadi bapak wong lanang saking kira kabeh. Akhirnya Nabi Muhammad karena disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau pindah melarikan diri bersama Zaid bin Harisah menuju Taif untuk mencari suaka, perlindungan, keamanan. Tapi setelahnya ada di Taif, bukannya diterima dengan lapang dada, bukan diterima dengan baik, tapi malah justru semakin jadi disakiti oleh para sufaha, mendu-mendu, dilemparin batu sampai kakinya bengkak, dan Zaid bin Harisah di dalam melindungi Rasulullah sampai kepalanya bocor. Nih, akhirnya hanya kuat 1 bulan, terus pergi lagi ke Mekah. Dari sini orang itu ketika mendapatkan tantangan rintangan oleh problem, kok kepingin pindah, ya ada lagi, pindah ada lagi, pindah ada lagi. Tidak ada suatu daerah yang tidak ada problemnya, semuanya ada. Nah, makanya kita kalau menghadapi problem jangan kita harap, jangan kita ingin problemnya nggak ada, tapi yang perlu kita atur bagaimana kita kuat menghadapi problem. Ini mulane Gusti Allah dawuh wadrib lahum matsal hayatid dunya kama in anzalna minas samaa'i fahtara bihi nabatul ardi fa asbasi man tabdhu ya. Orang itu kehidupan manusia itu masalah hayatid dunya seperti air datang dari langit campur dengan 7 bulan akhirnya tumbuh-tumbuhan ini kalau tinggi, kalau semakin tinggi angin semakin kencang, semakin tinggi semakin kencang, semakin tinggi semakin kencang, dan tidak bisa dilepaskan dari angin. Kalau tidak ada angin nggak bisa tumbuh. Nah lah, semakin tinggi angin semakin kencang. Kalau Anda ingin lepas dari angin, mati. Lalu bagaimana? Kemanapun harus butuh angin. Kalau kita diterpa angin, jangan anginnya kita hilangkan, tapi bagaimana caranya kita kuat untuk menghadapi angin. Ini yang menjadi harapan kita. Nanti bina rumah tangga ini nanti kan pasti ada problem. Bermacam-macam latas tagrib al-aqdar makunta fi hadidar. Jangan sekali-kali panjenengan menganggap aneh ketika ada keruwetan di dunia ini, karena memang dunia tempatnya ruwet. Nah, tempatnya ruwet, maka jangan tanggung jawab pindah lagi yang lain, nggak usah. Bis. Lalu pas masuk di dalam tahun ke-11 untuk menghibur Rasulullah, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan pikiran-pikiran yang problem yang besar,
yang beliau disebut dengan yang beliau alami yang disebut dengan amul huzni, tahun susah, tahun duka cita. Akhirnya untuk menghadapi segala ini Rasulullah perlu dirihlahkan, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai disowankan pada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan ketika kita menghadapi problem apapun, kesulitan apapun, kesusahan apapun, obatnya adalah mi'raj kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan problem, tantangan, rintangan yang besar, dimi'rajkan kepada Allah Ta'ala, dinaikkan sowan kepada Allah Ta'ala. Dan untuk orang-orang mukmin diberi alat untuk mi'raj, jadi rupa salat. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat untuk menaikkan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya setiap ada kesusahan, setiap ada problem, setiap ada masalah, kita disuruh mi'raj kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat niku dimi'rajno. Ketika Rasulullah diperintahkan dakwah dengan sirri, didhawuhi naiklah, bangkitlah, yaitu mi'raj. Wong niku lek dikongkon tangi, kum bangunlah. Di Al-Qur'an ana dawuh kum, di hadis ana kum, iku maknane kongkon salat, ora terus ngadeg ora. Mangkoma Ramadhana imanan waktu saban maknane ngadeg ya salat ana bulan Ramadan, ora terus ngadeg nek bulan Ramadan, kongkon salat. Ketika Rasulullah diperintahkan dakwah dengan terbuka, ya dikengken salat, kengken maca tasbih. Di situ didawuhkan fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, terbukalah apa yang kau diperintahkan. Konsep menghadapi tantangan rintangan satu, Muhammad, a'rid di dalam zahir. Nah, ini ngadepi tantangan rintangan itu ada dua, zahir karo batin. Untuk lahiri ora usah kok reken. A'rid 'anil musyrikin, berpaling. Sampai disakiti wong, dilondo wong ora usah direken. Dikomentari wong ora usah kok reken. Karena yang mengakibatkan kita stres, yang mengakibatkan kita marah, yang mengakibatkan kita sibuk, sebab kita menyibukkan diri, yaitu ngurus. Sampeyan sibuk gak bisa datang kepada pengajian, kenapa kok sibuk? Karena engkau menyibukkan diri. Kalau memang kau tinggalkan, gak reken, gak akan kesibukan. Gak bisa jamaah mergo matun, repot karena engkau yang matun. Tapi kalau kau gak reken tinggalan, gak akan bengok-bengok. Nah, ini konsep pertama, berpaling. Nopo mawon? Waduh, ini penggawe aku sapirang-pirang. Karena sampai mikirno penggawean, ora usah dipikirno ya saisone dilakoni. Kalau waktu sholat ya sholat, tapi ya bergawe, gak ada kesibukan apapun. Fa'arid adil musyrikin. Niki dalam cara lahir. Tapi Rasulullah ini mempunyai sifat basyariah. Al-aradul basyariyatul lati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Punya sifat manusiawi. Kanjeng Nabi niku nggih ndredeg. Ngeter. Ciut apa niku jenenge ciut dadan. Ciut dadan niku napa nggih? Rumpek ciut dodone ciut hatine niku takut bener minder. Minder. Kenapa? Ya kalau gak direken dia itu tidak mengganggu, tidak membunuh, tidak menyakiti. Kalau sampai membunuh ya makanya gimana? Oleh Allah dijawab, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk. Aku tahu Muhammad kalau kamu hatimu cepat. Nah, cepet gini, cepet hati ini ciut hati ini, minder. Fasabbih bihamdi rabbika, salat Muhammad.
Bacalah aku sucikan Tuhanmu dengan salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa kum minas sajidin. Nah, jadi waqad ya'lamu annaka ya'budu sadruk fasabbih bihamdi rabbik salatlah. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang sujud dalam arti merasa rendah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Isyakan Tuhanmu, jangan kau anggap ada yang lain, hanya Allah, semuanya yang melakukan Allah. Pasrah, wal mi'raj. Makanya idza ahzana syai'un badar ila shalah. Idza ahzana syai'un, ketika Rasulullah disusahkan dengan apapun segera sholat, karena sholat itu digawe mi'raj dateng Kanjeng datang Allah Ta'ala sebagai alat mi'raj kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya sampai sekarang kalau kita kesulitan berutang akeh kongkon sholat, jenenge sholat hajat. Ono mantu, ono anake dijaluk wong bingung diserahkan enggak, diterima ora, piye ora, dikongkon sholat, jenenge sholat istikharah. Cuaca tidak menentu, tidak ada hujan, membutuhkan air, kongkon sholat, jenenge sholat istisqa. Wakeh dosane mumet. Nah, karena wong niku lek akeh dosane gak akan tenang hatinya, tidak akan tenang. Supaya tenang dengan sholat, jenenge sholat taubah dan lain sebagainya. Ini untuk menyelesaikan masalah apapun. Bahkan ingin mendapatkan derajat kongkon sholat. Wa minal laili fadajat bi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Kanjeng Nabi mengatakan salasun darajat, ada 3 yang bisa mengangkat derajat. Apa 3 sing mengangkat? Apa 3 sing mengangkat? Salasun kafarat, ada 3 kafarat yang bisa melebur dosa, yang bisa mengakibatkan sumpah. Mergo al ismu mahaka bi sadruk wa karihta ayyatali akan nas, yang dinamakan dosa. Oh, wae hatimu panjenengan mboten tenang, iku dosa. Kok pikir aku ora penak karena ada dosa, ada masalah yang belum selesai. Diutang gak bayar, wis mumet niku punah. Dan tidak ingin diketahui orang lain. Kalau diketahui orang lain isi, itu berarti dosa, punya dosa. Al-birru husnul khuluq, al-birru matma'anna qalbuk. Ketika panjenengan atine anteng iku wis apik berarti ya. Takoni kebaikan. Niku dengerin niku. Makanya ketika dalam melaksanakan dosa dalam masalah ini gak tenang, mi'raj dan pengiran. Ngeten. Kemudian salat tobat. Bahkan ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sidina Umar pada waktu zaman Sidina Umar menjadi khalifah merasa kebingungan nafsiri ayat ini. Ada apa ayat ini kok janggal? Kenapa? Karena ayat ini yang 3 pertama menjelaskan kebahagiaan, tapi 3 yang terakhir menjadikan duka cita. Bagaimana tidak? Yang pertama idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah sudah datang, berarti Allah akan menjanjikan pertolongan Allah yang selama ini diharapkan oleh orang Islam. Wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib, sudah akan datang. Wal fathu, kota Mekah akan terbuka, di mana sudah dijanjikan sebelumnya oleh Allah. Satadkhulunal masjidal haram insyaallah amin. Ketika orang-orang akan masuk Islam, Rasulullah diutus untuk mengajak orang masuk Islam. Udkhulu bisilmi kafah. Sama saya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
afwaja padha mlebu nang Islam dengan afwaja bergelombong-gelombong, berkelompok-kelompok, berombong-rombong. Kebahagiaan semuanya. Tapi ayat yang ketiga yang terakhir apa? Fasabbih wa sholat. Wastaghfir, suruh baca istighfar. Innahu kana tawwaba, suruh tobat. Ai fatubu innahu kana tawwaba. Wasar tujuhni an jawabin qadlim wal aksu qad yati inil makna fuhim. Loh, akhirnya Sayyidina Umar bingung, opo ini ayat itu bingung ngeten. Akhirnya mengumpulkan para ulama-ulama baik junior dan senior. Yang junior pada waktu itu termasuk Ibu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ditinggal oleh Rasulullah masih usia 15 tahun. Yang ketika lahir dicetai oleh Rasulullah dengan didoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhul hikmata wa ta'wil. Riwayatin setiap Rasulullah keluar dari masjid sandalnya itu sudah tertata. Setiap keluar dari masjid sandalnya sudah tertata. Rasulullah ingin tahu siapa yang menata. Jadi nyanyakan ternyata yang menata itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu termasuk sepupu Kanjeng Nabi. Dan lalu karena semacam itu terus tahu bahwa yang menata itu Ibnu Abbas ditunduk kemana kalau Kanjeng Nabi. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhul hikmah wat ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini orang yang alim di dalam fikih dan dikasih pengertian ilmu takwil. Takwil itu interpretasi Al-Quran. Mulanya ngalim di dalam tafsir, ngalim di dalam fikih. Ketika ditanyakan kepada ulama-ulama yang senior jawabnya normatif, yaitu ketika pertolongan sudah datang, Mekah sudah terbuka, orang banyak masuk Islam, kita diperintahkan banyak sholat, diperintahkan tobat, diperintahkan istighfar, diperintahkan tobat. Kalau semacam itu bukan jawaban, itu terjemahan. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu Ibnu Abbas tentang ayat ini? Ibnu Abbas jawab yang tidak pernah disampaikan oleh ulama-ulama senior yang semuanya kaget. Maaf, Amirul Mukminin, aku lulaka mayakulun. Saya katakan tidak sama dengan mereka. Apa? Ayat ini memberi warning, memberi isyarat bahwa Rasulullah akan diangkat. Wah. Jadi ayat itu memberi warning, memberikan tahu kepada kita Rasulullah akan diangkat karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk mendatangkan pertolongan, untuk menjadikan kota Makkah sebagai pangkalan ibadah, untuk orang-orang biar masuk Islam. Berarti kalau sudah paripurna tugas Rasulullah, di mana seorang dokter yang sudah paripurna bertugas tentu akan diambil, akan diangkat. Ketika sudah diangkat, bila Rasulullah diangkat, ini musibah yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa. Ketika susah, di sini kita diperintahkan untuk sholat, untuk istighfar, untuk tobat. Ini. Nah, dengan demikian para hadirin hadirat ingkang Allah hormati, bahwa Mi'raj ini adalah untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan segala apapun, kita diperintahkan untuk mi'raj kepada Allah Ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan lagi lah sekarang,